Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semua. Selamat siang juga kepada Bapak dosen kita yaitu Bapak Dr. Insinyur Tri Mudi Wiatno MTA IPU selaku dosen mata kuliah jaminan mutu. Pada siang kali ini saya akan membawakan presentasi tentang sistem manajemen mutu ISO 9000. Perkenalkan, saya Rusmana dengan NIM 3520 10421 dari kelas IE 20 C6. Standar mutu ISO 9000. ISO merupakan suatu sistem standar mutu yang diterbitkan oleh federasi yang bernama ISO, International Organization for Standardization, pada tahun 1987 dan direvisi pada tahun 1994, 2000, dan 2008. Pada saat itu anggota ISO mencapai lebih dari 130 negara. ISO 9000 merupakan suatu standar internasional untuk sistem manajemen mutu atau SMM yang berpusat di Swiss guna menetapkan persyaratan dan rekomendasi untuk desain dan penilaian sistem manajemen mutu suatu organisasi. Sistem manajemen mutu bertujuan untuk menjamin organisasi yang bersangkutan mampu menyediakan produk yang memenuhi persyaratan-persyaratan yang ditetapkan, spesifikasi teknis dan kriteria untuk digunakan sebagai aturan, pedoman, atau definisi dari karakteristik mutu untuk menjamin bahwa material, produk, proses, maupun pelayanan akan sesuai dengan yang dimaksudkan. Standar ISO 9000 bukan merupakan standar produk, melainkan merupakan standar dari sistem manajemen suatu organisasi yang apabila diterapkan dalam organisasi tersebut akan mempengaruhi bagaimana produk itu dihasilkan, mulai dari perencanaan, perancangan, produksi, kontrol kualitas, dan pendistribusian hingga penyerahan kepada pelanggan. Standar ISO internasional dibuat oleh tim yang disebut sebagai Komite Teknik ISO atau ISO Technical Committee yang bertanggung jawab untuk menetapkan standar mutu ISO. Sejak pertama kali dikeluarkan pada tahun 1987, ISO menetapkan siklus peninjauan ulang setiap 5 tahun guna menjamin relevansinya dengan perkembangan bisnis dan teknologi terkini. Revisi terhadap standar ISO 9000 telah dilakukan pada tahun 1994, 2000, dan yang terbaru adalah pada tahun 2008. Tujuan standar ISO. Pada dasarnya ISO dibuat untuk meyakinkan konsumen bahwa produk yang dibeli atau jasa yang diminta konsumen mempunyai kualitas sesuai dengan yang telah ditentukan oleh produsen melalui spesifikasi dalam produknya. Kualitas produk tersebut dapat dijamin dengan melakukan audit terhadap proses produksi yang dilakukan suatu industri sesuai dengan yang ditetapkan dalam klausul ISO. Tujuan dari standar manajemen mutu ISO dapat dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama, ISO dapat digunakan sebagai alat untuk menjaga secara terus-menerus atau kontinu berkesinambungan, memperbaiki suatu mutu produk, baik barang maupun jasa. Yang kedua yaitu ISO dapat digunakan untuk memperbaiki mutu operasi agar secara terus-menerus memenuhi keperluan pelanggan dan stakeholder. Yang ketiga yaitu ISO dapat memberi dasar keyakinan pada pihak manajemen maupun semua karyawan dalam perusahaan bahwa persyaratan mutu akan terpenuhi. Yang keempat yaitu memberikan keyakinan kepada pelanggan dan stakeholder lain bahwa persyaratan mutu itu akan terpenuhi. Yang kelima yaitu memberikan keyakinan bahwa persyaratan sistem mutu akan terpenuhi. ISO 9000 merupakan standar internasional yang diakui oleh dunia. Organisasi atau industri yang akan mendistribusikan produknya ke negara lain perlu melengkapi dengan standar manajemen mutu ISO. Penerapan standar manajemen mutu ISO dengan benar akan memberikan manfaat bagi suatu organisasi, diantaranya yaitu merupakan pendekatan sistematis dan praktis ke arah manajemen mutu. Yang kedua, mendorong konsistensi dalam proses kegiatan pemeliharaan mutu produk. Yang ketiga, yaitu merupakan dasar untuk program perbaikan mutu selanjutnya. Yang keempat, untuk memberikan pelayanan terbaik kepada pelanggan. Yang kelima, meningkatkan keunggulan dalam bersaing
dengan kompetitor. Yang keenam yaitu ada kebutuhan dan harapan yang semakin meningkat. Yang ketujuh, kebutuhan akan standar untuk mengiringi kemampuan bisnis. Dan yang terakhir yaitu kesesuaian dengan standar lain. Prinsip standar ISO. ISO 9000 disusun berdasarkan pada 8 prinsip manajemen mutu. Prinsip-prinsip ini dapat digunakan oleh manajemen senior sebagai suatu kerangka kerja atau framework yang akan membimbing organisasi menuju peningkatan kinerja. Prinsip-prinsip ini diturunkan dari pengalaman kolektif dan pengetahuan dari ahli-ahli internasional yang berpartisipasi dalam komite teknik ISO yang bertanggung jawab untuk mengembangkan dan mempertahankan standar-standar ISO 9000. Kedelapan, prinsip manajemen mutu itu didefinisikan oleh ISO 9000, 2000, Quality Management System, Fundamental and Vocabulary, dan ISO 9004, 2000, Quality Management System, Guidelines for Performance Improvement. 8 prinsip manajemen mutu yang menjadi landasan penyusunan ISO tersebut adalah prinsip ke-1 yaitu fokus pada pelanggan. Organisasi tergantung pada pelanggan mereka. Karena itu manajemen organisasi harus memahami kebutuhan pelanggan sekarang dan yang akan datang. Harus memenuhi kebutuhan pelanggan dan giat berusaha melebihi harapan pelanggan. Prinsip yang kedua yaitu kepemimpinan atau leadership. Pemimpin puncak organisasi menetapkan kesatuan tujuan dan arah dari organisasi. Mereka harus menciptakan dan memelihara lingkungan internal agar organisasi dapat terlibat secara penuh dalam mencapai tujuan-tujuan organisasi. Prinsip yang ketiga yaitu perlibatan orang. Orang pada semua tingkat merupakan faktor yang sangat penting dari suatu organisasi. Dan keterlibatan mereka secara penuh akan memungkinkan kemampuan mereka digunakan untuk manfaat organisasi. Pelibatan orang ini meliputi dari karyawan level bottom dan up. Semua level karyawan. Prinsip yang keempat yaitu pendekatan proses. Suatu hasil yang diinginkan akan tercapai secara lebih efisien apabila aktivitas dan sumber-sumber daya yang berkaitan dikelola sebagai suatu proses dan mengubah masukan input, terukur ke dalam keluaran output, dan terukur melalui sejumlah langkah berurutan yang terorganisasi. Sini ada keluarga ISO. ISO mempunyai beberapa varian atau keluarga yang dalam penjabaran sistem manajemen mutu. Keluarga ISO 9000 versi 2000 terdiri dari ISO 9000. ISO 9000 memuat tentang dasar-dasar dan istilah-istilah yang untuk manajemen sistem mutu. ISO 9001 membuat tentang persyaratan-persyaratan yang dibutuhkan untuk implementasi sistem manajemen mutu. ISO 9004 memuat tentang panduan untuk perbaikan kinerja. ISO 9011 memuat tentang panduan dalam kegiatan audit sistem manajemen mutu dan lingkungan. Di sini ada struktur standar ISO. Yang pertama ada PM atau pedoman mutu menetapkan hal-hal pokok yang harus dilaksanakan oleh seluruh departemen sesuai persyaratan ISO 9000, mencakup pula struktur organisasi dan job description. Ada prosedur standar operasi atau PSO menetapkan dan mengukur langkah kerja dan pengendalian proses untuk setiap rangkaian kerja di setiap bagian maupun antar bagian. Ada instruksi kerja, yaitu menetapkan cara melaksanakan kerja secara rinci dan pokok-pokok pemeriksaan mutu kerja. Ada catatan mutu, catatan dan data hasil kegiatan pelaksanaan kerja sesuai PM, PSO, dan IKA. Tahap sertifikasi ISO. Implementasi sistem manajemen mutu ISO di suatu organisasi tidak dapat dilakukan secara instan. Ada tahap-tahap yang perlu dilalui untuk mendapat sertifikat ISO. Tahap-tahap yang harus dilalui yaitu adalah yang pertama implementasi standar, mengajukan sertifikasi. Yang ketiga yaitu penilaian standar oleh pihak independen. Yang keempat yaitu peninjauan dan penilaian oleh pihak surveillance. Yang kelima itu sertifikasi. Yang keenam yaitu sertifikasi ulang jika masa berlakunya setelah usai yaitu setiap 5 tahun sekali. Nah, secara sederhana tahap-tahap yang harus dilalui oleh organisasi atau perusahaan untuk memperoleh sertifikat ISO dapat dijelaskan pada gambar berikut yaitu penerapan standar, yang kedua apply untuk sertifikasi, ada independent assessment, ada surveillance assessment, dan sertifikasi. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.